Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, kesempatan kali ini akan kita bacakan kitab Nasaihul Ibad. Nasihat-nasihat untuk para hamba Allah terkait dengan taubat. Ya, semoga kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Jangan sampai kita meninggal dunia ini dalam keadaan belum bertaubat. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berangkat dari beberapa pertanyaan, kemarin ada orang yang bertanya, tahu nggak sih kalau kita sudah bertaubat, sebenarnya taubat kita diterima atau belum? Nah, ini nanti ketika kita baca kitab Nasaihul Ibad ini, kita akan menjadi tahu tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menurut para pakar tasawuf atau pakar sufi, gitu ya. Bagi Anda yang punya kitabnya, silakan dibuka Nasaihul Ibad halaman 48. Ya. Di situ ada maqalah al-khamisata asyrota. Ada maqalah yang ke-15. Sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah al-khamisata asyarah. Utawi kiku pengendikan al-khamisata asyrota kang kaping 15. Suila den takoni sinten ba'dul hukama'i sebagian ahli hikmah. Hal ya'rifu ala abdu idza taba anna taubatahu qubilat amruddat. Hal ya'rifu ana to ngerti sapa al abdu kawula idza taba ing dalem ari kalane taubat sapa al abd anna taubatahu yen temen setuhune taubate al abd qubilat iku den tompo apa taubat amrudat atau den tolak. Ada seorang yang menanyakan kepada ahli hikmah, apakah seorang itu bisa mengetahui taubatnya itu diterima atau tidak? Maka bagaimana jawaban para ahli hikmah? La ahkumu fi dzalik. Saya la ahkumu orang hukumi ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono anna taubatahu kubilat amrudat. Jadi saya tidak menghukumi taubat itu diterima atau tidak. Yang menentukan, yang memutuskan itu bukan saya, tapi ada tanda-tanda taubat itu diterima. Walakin lidzalik alamatun. Walakin lidzalika, tetapi nekat duwe mengkono-mengkono dan terimane taubat alamatun apa tondo-tondo. Tetapi untuk diterimanya taubat itu ada beberapa tanda. Kalau di jumlah itu ada 6. 6 itu apa saja? 6 ciri orang yang taubatnya diterima, ayyara nafsahu ghairu maksumatin minal maksiyah. Ayyara yen to ningali sapa abet nafsahu ing awak dhewe ne abet ningali ghairu maksumatin ing ora kajaga minal maksiyati saking maksiat. Yang pertama, seorang hamba itu merasa bahwasanya dirinya itu memang tidak maksum sebagaimana para nabi dan malaikat. Ya. Sehingga seorang itu masih punya kemungkinan untuk terjerambab ke dalam lubang yang sama atau mengulangi perbuatan-perbuatan buruk sebagaimana yang pernah dialami. Sehingga ketika seorang itu sudah sadar kalau dirinya tidak maksum, maka dia itu lebih bisa menjaga diri daripada dia menganggap, wah saya sudah bertaubat, berarti saya sudah tidak punya maksiat lagi. Itu malah repot gitu ya. Sehingga dia itu tidak bisa mengantisipasi, jangan-jangan nanti terjatuh lagi gitu kan. Itu yang pertama.
wa yara fi qalbihil faragha iban wa yara lan ningali sapa al abad fi qalbihi ing dalem atine abad al farha ing bahagia ghaiban ing adoh, ya, kebahagiaan itu jauh, nomor 2, ya. Wal huzna syahidan, sedangkan susah itu ada di sisi kita. Itu syarat nomor 2. Yang ketiga, wa yuqarribulan marek-mareki sapa abad ahlal khairi ing ahline kebagusan. Wa yubaidu lan ngedohi sapa abad ahlas syarri ing ahli gawe Allah. Yang ketiga, ciri orang taubatnya diterima, langkah dia itu selalu berusaha untuk mendekat kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang solih, solihah, ya, dalam rangka memperbaiki diri serta menjauhi orang-orang yang buruk, ya, karena untuk antisipasi supaya tidak terjatuh dalam lubang kemaksiatan. Itu ciri yang nomor 3. Yang nomor 4, wa yara ningali sinten al abad al qalila ing perkara kang sithik minat dunya saking dunya kasiron ing akeh. Wa yara sewalike wa yara lan ningali sapa abad al katsira ing perkara kang akeh min amalil akhirati saking amal akhirat. Ningali qalilan ing perkara sithik. Ciri sikap seorang yang sudah bertobat nomor 4, tobatnya itu diterima, mereka itu melihat, ya, melihat dunia, ya, itu walaupun banyak itu akan walaupun sedikit itu akan terlihat oleh dirinya itu sudah banyak. Nah, ini artinya orang tersebut itu sudah qanaah, menerima apa adanya, tidak terlalu memburu-buru kehidupan duniawi, sehingga mengambil bagian dirinya di dunia ini sebatas darurat, gitu ya, secukupnya. Nah, gitu. Sebaliknya ketika mereka beramal bagus yang orientasinya untuk akhirat, walaupun banyak, mereka akan merasa masih sedikit sekali amal baik yang saya lakukan. Sehingga termotivasi seseorang tersebut untuk selalu memberikan tambahan-tambahan, untuk semangat, untuk giat lagi beramal soleh. Itu ciri yang keberapa? Yang keempat. Kemudian ada ciri yang kelima, wa yara qalbahu mustahilan bima dhamina minallahi ta'ala. Yang waya rolan ningali sapa abad qalbahu ing atine abad mustahilan ing kadongkol bima kelawan perkara domina kang netepake atau nanggung atau zumina, ya, bima zumina kang den tanggung minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Farighon tur sepi amma saking barang domina kang nanggung sapa Allah minhu saking Ciri yang kelima taubatnya diterima, seseorang hamba itu hatinya itu tersibukkan dengan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib apa? Yang namanya manusia punya akal, kan mereka itu ketaklif, ya, karena mana tuh taklif al aqlu, selagi punya akal mereka itu punya kewajiban untuk menjalankan syariat diantaranya, ya, sehingga tersibukkan melakukan ibadah yang benar, ya, selalu amal baik pula, gitu ya, hatinya tersibukkannya, pikirannya ke arah sana, gitu loh. Tidak dihabiskan waktunya untuk memfikirkan sesuatu yang sebenarnya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti rizki, ya.
Seperti rizki itu kan sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang pokok adalah menjalankan perintah Allah. Perintahnya apa? Kita sebagai orang yang berkeluarga, sebagai laki-laki, diwajibkan cari nafkah, carilah nafkah. Bekerja. Prinsip orang bekerja yang penting harik yadak, gerakkanlah tanganmu. Mau jadi pegawai silahkan, mau jadi bangunan arsitek silahkan, mau jadi insinyur silahkan, mau jadi apapun, mau jualan cilok, mau jualan cireng, terserah, gitu ya. Yang penting sudah gerak, ya. Jadi prinsip kita mendapatkan uang, prinsip kita mendapatkan rizki, jangan anggap itu tergantung dari kerjaan, ya. Karena bisa jadi rizki yang disiapkan oleh Allah itu jauh lebih besar daripada gaji yang telah ditetapkan Anda sebagai PNS, gaji harian Anda sebagai kuli bangunan. Itu tidak. Artinya kita tidak bisa berpikir rizki itu secara matematis. Ya. Rizki itu tidak bisa dihitung secara matematika. Karena apa? Sebenarnya kerja itu sekedar perintah. Adapun rizki itu dundumane Gusti Allah. Gitu ya. Kemudian ciri yang kemudian ya orang bisa diterima taubatnya adalah wa yakunu hafidul lisan. Orang yang taubatnya diterima pasti dia itu bisa menjaga lisannya. Kita tahu orang sakit sebenarnya itu yang pertama karena gara-gara lisan. Sebagaimana di kitab-kitab diterangkan orang itu kepleset kakinya, maka tidak lama dia itu bisa sembuh. Tapi kalau hatinya yang sakit, maka mungkin bisa saja sampai meninggal dia itu akan teringat, akan merasakan sakit. Perlunya seseorang menjaga lisan ini. Jadi ada sebuah hadis atau maqalah yang mengatakan kita itu disuruh menjaga sesuatu yang ada di dua rahang atas, juga sesuatu yang ada di antara dua paha. Itu dijaga betul-betul, ya. Mulutmu harimaumu, gampangane yo cangkem dhuwur cangkem ngisor kudu dijogo. Paham ya? Nah, itu karena akan menjadi ciri sebagai orang yang benar-benar sudah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor 6. Yang terakhir nomor 6. Gitu ya. Ayakuna hafidul lisan. Gitu. Daimal fikrah. Selanjutnya masih nomor 6. Ini pikirannya itu selalu memfikirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memfikirkan keagungan Allah, memfikirkan surganya, nerakanya, gitu ya. Makanya jadi orang itu yang ahli fikir. Karena apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Pikirkanlah tentang apa yang Allah ciptakan, jangan terlalu memikirkan dzatiyahnya Allah. Ya, jadi kita dengan melihat makhluknya, oh, gunung itu begitu indah. Siapa penciptanya? Maka penciptanya pasti Sang Maha Indah. Begitu ya. Al-fikru fi udmatillah wa jannatihi wa narih sa'atan khairun min qiyami lailatin. Jadi memfikirkan keagungan Allah sesaat saja, maka itu akan lebih baik daripada sholat malam. Ya. Makanya tidak terlalu rajin sholat malam tidak apa-apa, tapi yang penting otaknya, akalnya itu senantiasa digunakan untuk memfikirkan, untuk ngangen-angen, untuk tadabbur itu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melihat makhluknya, ya, melihat ciptaannya. Apapun di dunia ini, ya, langit, bumi dan sesuatu yang di antara
langit bumi itu semua ciptaan Allah, maka kita akan berkesimpulan bahwasanya Allah itu Maha Agung. Allahu Akbar. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.